Pernah nggak kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang kelihatannya hidup biasa-biasa saja, tapi ternyata punya tabungan besar, aset di mana-mana, bahkan usaha yang terus berkembang? Mereka nggak selalu terlihat mewah, nggak pamer barang branded, tapi diam-diam mereka punya kekuatan finansial yang stabil. Kalau kita lihat lebih dekat, salah satu komunitas yang sering disebut pintar mengelola uang adalah orang Tionghoa. Mereka punya kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan kebiasaan ini membuat mereka mampu menabung dan membangun kekayaan secara konsisten. Banyak orang mengira kunci mereka sukses adalah karena punya modal besar dari awal. Tapi sebenarnya banyak dari mereka memulai dari nol, bahkan dari kondisi yang sulit. Yang membuat mereka berbeda adalah pola pikir dan kebiasaan sehari-hari dalam mengelola uang. Nah, di video ini kita akan membahas 7 kebiasaan orang Tionghoa yang bikin mereka pintar menabung dan menjaga keuangan tetap sehat. Kalau kamu bisa menerapkan sebagian saja dari kebiasaan ini, perlahan-lahan kondisi finansial kamu akan jauh lebih stabil, bahkan mungkin berkembang pesat. 1. Menyimpan uang sebelum membelanjakan. Banyak orang punya kebiasaan seperti ini. Gajian datang, langsung belanja kebutuhan, makan di luar, beli barang incaran, dan di akhir bulan baru sadar, tabungan tipis atau bahkan nol. Orang Tionghoa justru membalik cara berpikir ini. Mereka menabung dulu di awal, baru menggunakan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya kalau gaji mereka 5 juta, mereka akan langsung memindahkan 1 juta ke tabungan atau investasi, bahkan sebelum uang itu sempat terlihat menggiurkan di rekening utama. Bagi mereka, tabungan itu adalah prioritas, bukan sisa. Saya pernah dengar cerita dari seorang teman keturunan Tionghoa. Dia punya rekening tabungan tanpa kartu ATM dan tanpa mobile banking. Rekening ini hanya bisa diakses lewat teller bank. Dia sengaja membuatnya sulit diakses supaya uang itu benar-benar aman. Kata dia, kalau uang itu gampang diambil, kita gampang juga tergoda menghabiskannya. Dan benar saja, dalam beberapa tahun saldo di rekening itu sudah cukup untuk DP rumah pertama dia. 2. Menghindari utang konsumtif. Bagi mereka, berutang itu sah-sah saja, asalkan untuk hal produktif yang menghasilkan uang. Utang untuk modal usaha, membeli properti yang akan disewakan, atau membeli alat yang akan meningkatkan penghasilan, itu oke. Tapi utang untuk liburan mewah, beli gadget terbaru, atau barang branded hanya demi gengsi, itu besar kemungkinan akan dihindari. Saya punya kenalan pemilik toko grosir. Selama bertahun-tahun dia nggak pernah mengambil cicilan untuk beli barang konsumsi. Bahkan mobil pick-up yang dia pakai untuk mengantar barang, dibeli secara tunai. Dia bilang, kalau kita berutang untuk gaya hidup, kita membayar harga barang itu lebih mahal dari nilainya karena ada bunga dan cicilan, dan barang itu justru menurun nilainya. 3. Hidup hemat tapi tidak pelit. Orang Tionghoa dikenal hemat, tapi mereka juga tahu kapan harus mengeluarkan uang. Kalau untuk pendidikan anak, kesehatan keluarga, atau peluang bisnis, mereka nggak ragu mengeluarkan uang. Tapi untuk hal-hal yang cuma memuaskan gengsi sesaat, mereka akan berpikir berkali-kali. Saya pernah ngobrol dengan seorang pengusaha makanan. Dia bisa saja membeli jam tangan mahal, tapi dia memilih membeli freezer tambahan untuk menyimpan bahan baku. Alasannya sederhana, freezer itu akan membantu bisnisnya berkembang dan menghasilkan uang lebih banyak. Sementara jam tangan hanya akan menjadi pajangan di pergelangan tangan. 4. Mengajarkan anak mengelola uang sejak dini. Banyak keluarga Tionghoa mengajarkan anaknya mengelola uang sejak kecil. Contoh paling terkenal adalah tradisi angpau saat Imlek. Anak-anak senang menerima uang angpau, tapi orang tua biasanya akan mengarahkan mereka untuk menabung atau menginvestasikannya. Ada satu keluarga yang saya kenal setiap tahun mengumpulkan uang angpau anak-anak mereka ke rekening deposito. Setelah anaknya lulus SMA, uang itu cukup untuk membayar kuliah tanpa utang sama sekali. Anak-anak ini tumbuh dengan pemahaman bahwa uang adalah alat yang harus dikelola, bukan dihamburkan. 5. Memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Mengandalkan satu pekerjaan atau satu sumber penghasilan itu berisiko. Orang Tionghoa sadar kalau satu sumber pemasukan hilang, mereka harus punya cadangan dari sumber lain. Makanya banyak dari mereka punya usaha sampingan, investasi, atau aset yang menghasilkan uang. Contohnya ada seorang pemilik toko baju yang juga menyewakan ruko kecil. Saat tokonya sepi, uang sewa tetap masuk sehingga dia tidak panik memikirkan biaya hidup. Prinsipnya sederhana, jangan pernah menaruh semua telur di satu keranjang. 6. Menginvestasikan pada aset nyata. Banyak orang Tionghoa memilih mengamankan uang mereka dalam bentuk aset seperti tanah, rumah, atau emas. Bagi mereka, aset nyata ini lebih tahan terhadap inflasi dan lebih aman daripada menyimpan uang tunai terlalu banyak. Ada seorang teman yang memilih membeli sebidang tanah di pinggiran kota 10 tahun lalu. Saat itu banyak orang bilang tanah itu nggak punya nilai. Tapi sekarang nilainya sudah naik berkali lipat.
Kalau waktu itu dia memilih membeli mobil mewah, mobil itu pasti sudah turun harganya, sementara tanahnya justru menjadi sumber kekayaan. 7. Mengutamakan komunitas dan koneksi. Bagi mereka, koneksi dan hubungan baik adalah aset. Mereka aktif membangun jaringan, membantu sesama, dan berbagi informasi peluang bisnis. Hubungan ini seringkali menjadi sumber modal, pelanggan, atau kerjasama baru. Saya pernah melihat sendiri ketika salah satu anggota komunitas mengalami kebakaran toko, teman-temannya segera menggalang dana, dalam waktu singkat dia sudah bisa membuka kembali usahanya. Bagi mereka, komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, tapi juga sistem pendukung yang sangat kuat. Itulah 7 kebiasaan orang Tionghoa yang bikin mereka pintar menabung dan membangun kekayaan. Kamu mungkin gak bisa langsung menerapkan semuanya sekaligus, tapi cobalah mulai dari 1 atau 2 kebiasaan yang paling mudah untuk kamu jalankan. Lama-lama, tanpa terasa kondisi finansial kamu akan jauh lebih kuat. Ingat, menabung itu bukan soal seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa konsisten kamu menyisihkan uang dan menggunakannya dengan bijak. Kalau kamu mulai sekarang, masa depanmu akan berterima kasih.